Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rashid. Saya mahasiswa dari STEMIC RSA dengan NIM 1810214500018. Saya mendapat tugas untuk membuat sebuah video yang menjelaskan secara singkat tentang graf sederhana dan graf tidak sederhana, yang mana pembuatan video ini adalah sebagai tugas untuk memenuhi nilai mata kuliah graf terapan. Baiklah, kita langsung saja pada pembahasan. Yang pertama, kita mulai dengan teori graf terlebih dahulu. Graf secara kasar dapat diartikan sebagai suatu diagram yang memuat informasi tertentu jika diinterpretasikan secara tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, graf digunakan untuk menggambarkan berbagai macam struktur yang ada. Tujuannya adalah sebagai visualisasi objek-objek agar lebih mudah dimengerti. Beberapa contoh graf yang dijumpai dalam kehidupan nyata antara lain struktur organisasi, bagan alir pengambilan mata kuliah, peta, rangkaian listrik, dan lain-lain. Tiap diagram memuat sekumpulan objek baik berupa kotak, titik, dan lain-lain, dan garis yang menghubungkan objek-objek tersebut. Garis bisa berarah atau tidak berarah. Garis berarah biasanya digunakan untuk menyatakan hubungan yang mementingkan urutan di antara objek-objek. Urutan objek-objek akan berarti lain jika arah garis diubah. Sebaliknya, garis tidak berarah digunakan untuk menyatakan hubungan antara objek-objek yang tidak mementingkan urutan. Secara informal, suatu graf adalah himpunan benda-benda yang disebut simpul atau vertex yang terhubung oleh sisi atau edge atau busur atau arc. Biasanya graf digambarkan sebagai kumpulan titik-titik yang melambangkan simpul yang dihubungkan oleh garis-garis yang melambangkan sisi atau garis berpanah yang melambangkan busur. Suatu sisi dapat menghubungkan suatu simpul dengan simpul yang sama. Sisi yang demikian dinamakan gelang atau loop. Di sini kita punya contoh gambar graf. Nah, ini ada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Nah, ini titik inilah yang disebut dengan vertex atau simpul. Nah, sedangkan di sini garis yang menghubungkan antara titik 1, titik 2, titik 2, titik 3, dan seterusnya ini yang disebut dengan sisi atau edge. Nah, di sini ada seperti lingkaran atau gelang. Inilah yang disebut dengan loop. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Atau dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya banyak sekali struktur yang bisa direpresentasikan dengan graf. Dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Contoh sederhana yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari adalah dalam jaringan persahabatan atau media sosial pada Facebook. Itu bisa direpresentasikan dengan graf, yakni simpul-simpulnya adalah para pengguna Facebook, dan ada sisi antar pengguna jika dan hanya jika mereka berteman. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis graf. Berdasarkan ada dan tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf sederhana atau simple graph, yang mana dalam pengertiannya graf sederhana yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Dan yang kedua, graf tidak sederhana atau unsimple graph. Nah, graf tidak sederhana sendiri adalah kebalikan dari graf sederhana, yang mana dalam pengertiannya graf tidak sederhana yaitu graf yang memiliki sisi ganda. Di sini saya punya dua contoh graf sederhana dan tidak sederhana. Graf yang pertama yaitu graf sederhana. Pada graf ini memiliki 4 titik, yaitu titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Nah, titik-titik inilah yang disebut dengan simpul atau vertex. V sama dengan simpul. Dan garis yang menghubungkan antara simpul yang ini, simpul 1, simpul 2, simpul 1 ke simpul 3, simpul 2 ke simpul 4, dan seterusnya, inilah yang disebut dengan edge atau sisi. Yang mana dalam penulisannya adalah V, simpul, sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk sisinya sendiri penulisannya adalah E atau edge sama dengan 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3, 2 dan 4, dan 3 dan 4.
Kemudian gambar berikutnya, yang merupakan gambar terakhir dari presentasi saya, adalah gambar graf tidak sederhana yang mana pada graf ini memiliki 4 simpul. Seperti yang di atas ini dia memiliki 4 simpul, ini simpul 1, 2, 3, dan 4. Dan yang menjadi pembeda di sini adalah sisinya. Contoh graf tidak sederhana ini memiliki 8 sisi ini. Ini 8 sisi, ini sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, ini sisi 5, sisi 6, sisi 7, dan ini sisi 8. Atau yang dilambangkan dengan, atau ditulis dilambangkan dengan ini, sisi ini dilambangkan dengan E1, yang simpul 2 ke simpul 3 ini penghubungnya, ini dilambangkan dengan E2, dan seterusnya. Nah, di sini. Nah, ini simpul, ini sisi, ini untuk bentuk penulisannya seperti di atas. Nah, ini untuk penulisan sisinya di sini ada E1, E2 yang berarti ini simpul penghubung penghubung antara simpul 1 dan simpul 2. Nah, ini dilambangkan dengan E1, E2, dan seterusnya. Nah, di sini yang jadi pembeda adalah ada E8. Nah, di sini ada E8. Untuk E8 sendiri dia memiliki satu sisi, yaitu dari simpul 3 ke simpul 3, dari sini ke sini, dari 3 balik lagi ke 3, atau bisa diartikan memiliki sisi yang sama. Nah, E8 sendiri atau sisi 8 ini yang disebut dengan looping. Mungkin sekian pembahasan tentang graf sederhana dan tidak sederhana dari saya sebagai pemenuh nilai tugas mata kuliah graf terapan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada penyampaian yang keliru dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.